Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. 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 Hai, jumpa lagi dengan YouTube channel Hirakia Zakira. Kali ini yang mau sharing atau mau ngomong Mama Kia ya. Mama Kia mau sharing tentang memilih antara wanita karir atau ibu rumah tangga, karena di antara kita banyak yang bingung ya Bun, setelah kita berumah tangga mempunyai anak, pasti kita dilema untuk memilih tetap berkarir atau mengurus anak di rumah. Jadi jangan skip video ini ya, karena ini betul. pengalaman pribadi, dan nanti ada tips-tips sebelum kita memutuskan untuk mau menjadi wanita karir atau menjadi ibu rumah tangga. Dulu Mama Kia bekerja Mama Kia bekerja di perusahaan asing ya, perusahaan multinasional, berkarir kurang lebih 10 tahun lebih. Tapi setelah berumah tangga dan mempunyai anak, bingung masih mau lanjut berkarir atau mengurus anak di rumah. Iya, itu betul. terkadang itulah biasanya saat kita masih berkarir dan sudah mempunyai anak, faktor pertama yang membuat kita dilema adalah siapa yang menjaga anak atau mengurus rumah di rumah. Walaupun anak kita diasuh oleh babysitter atau penjaga atau dengan saudara atau keluarga dekat sekalipun, pasti kita masih itu ya, masih ada rasa khawatir, rasa ingin melihat perkembangan anak kita 24 jam full ya. Kita ibu-ibu ya kan. Terus itulah, banyak juga teman-teman yang curhat, senior yang curhat yang sudah menjadi ibu rumah tangga, itu kurangnya kedekatan dengan anak saat masih berkarir menjadi wanita karir ya. Hai Bapak. Saat masih menjadi wanita karir, ada senior yang curhat, 2 anak beliau masih bekerja dari pagi hingga petang. Jadi 2 anak tersebut sekarang beliau sudah resign dan memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, dan anak yang sebelumnya masih ditinggal kerja dari pagi hingga petang, kedekatannya kurang dengan beliau. Jadi cuek aja gitu kalau si beliaunya atau si ibu mau pergi atau kemana, pergi waktu lama, yang 2 anak ini cuek aja, nggak merasa sedih atau ditinggalkan. Tapi yang satu anak setelah dijaga, setelah resign ini dekat, ikatan batinnya dekat gitu. Saat demam harus ditungguin mamanya, saat mamanya pergi pasti gelisah, nangis, ingin ikut gitu. Sama halnya seperti saya lah, beda waktu masih menjadi wanita karir dengan Adik yang itu ditemanin Mama Kia. Iya. Beda kalau sekarang setelah memutuskan untuk berhenti bekerja, memang lebih dekat, kalau bisa dibilang anak-anak lebih manja, tapi lebih nyaman, mereka lebih nyaman dijaga gitu. Iya, Tante. Ya karena anak tumbuh kembang anak kan memang perlu itu ya, perlu
terlalu kedekatan, mempengaruhi kedekatan antara orang tua dan anak, itu mempengaruhi dengan tumbuh kembang anak. Jadi walaupun kita menjadi wanita karir, ibu berkarir, sebisa mungkin kita menjaga kedekatan dengan anak saat di rumah, betul-betul quality time, betul-betul saat libur, betul-betul dengan anak dulu lah, nggak usah saat libur. Jangan terlalu mengurus rumah dulu, yang penting anak-anak dulu. Yang kedua, faktor kedua adalah saat kita harus cuti bekerja karena anak sakit atau ada keperluan itu. Ya. Kedua, saat kita harus izin cuti bekerja untuk mengurus anak sakit atau yang lainnya, ada rasa tidak enak ya kepada atasan atau rekan kerja, karena saat kita tidak masuk bekerja, saat kita tidak masuk, adik saya Hira, nama panjangnya Fatimah Al-Mahira Zakira. Yang kedua, faktor kedua adalah saat kita rasa tidak enak, saat kita harus cuti bekerja, karena anak sakit atau mengurus rumah tangga, ada keperluan yang lainnya ya, rasa tidak enak kepada atasan kita, rekan kerja kita, karena saat kita tidak masuk, otomatis pekerjaan kita terpending. Kalau ada yang urgent atau yang dibutuhkan saat itu juga, pasti kita harus meminta tolong rekan kerja untuk menyelesaikan pekerjaan kita ya. Walaupun terkadang atasan kita atau bos kita memberi izin dan rekan kerja kita tidak masalah dengan tidak masuknya kita bekerja atau cuti ya. Cuman memang ada rasa nggak enak gitu. Mungkin kita siapa tahu ya di lisan mereka oke, tapi di dalam hati ada rasa kecewa, itulah ada rasa tidak enak saat kita harus sering-sering izin. Karena sebagai ibu pasti saat anak sakit, suami sakit, atau kita sendiri yang sakit, kita harus mengambil cuti gitu, jadi tiga kali lipat kita lebih sibuk, lebih berpotensi tidak masuk kerja dibandingkan dengan laki-laki ya. Walaupun mungkin ada yang menjaga anak kita, babysitter atau apa, tapi di saat anak sakit pasti kita ingin menemani. Seperti halnya kita dulu ya, waktu kecil saat sakit pasti ingin selalu berada di dekat ibu gitu. Jadi itulah faktor kedua. Faktor ketiga, ketika anak sudah bisa berbicara dan anak sendiri yang meminta untuk ibu atau mama tidak usah bekerja. Seperti halnya dulu Kia saat masih umur 3 tahun, 2,5 tahun, 3 tahun, sering setiap saya ingin berangkat bekerja selalu merengek, mama gak usah bekerja, mama libur aja, kakak gak mau ditinggal. Itulah faktor ketiga, karena rengekan anak atau kemauan anak agar kita di rumah aja. Tapi tidak ada salahnya kita menjadi wanita karir ya, tidak ada salahnya kita menjadi wanita karir. Tidak ada salahnya kita menjadi wanita karir, karena biasanya pertama faktornya sayang dengan ijazah kita, udah sarjana, pasca sarjana, masa kita anggurin menjadi ibu rumah tangga, biasa itu faktor pertama.
Faktor kedua adalah cita-cita atau impian kita menjadi wanita karir dari dulu. Jadi walaupun sudah menikah, sudah berkeluarga, jangan jadikan halangan untuk memutus cita-cita kita. Faktor ketiga biasanya adalah mandiri. Jika kita terbiasa mandiri, wanita mandiri sudah terbiasa kerja, di saat kita harus dihadapkan menjadi ibu rumah tangga, hanya mengurus anak, hanya mengurus rumah, pasti kita tidak terbiasa atau bosan. Walaupun sebenarnya pekerjaan ibu rumah tangga tidak ada habisnya, 24 jam full ya. Dan terkadang ada anggapan remeh mungkin kepada ibu rumah tangga. Dengan menjadi ibu rumah tangga hanya di rumah-rumah saja, hanya segitu-gitu aja, ilmu tidak bertambah, hanya pekerjaannya berkutat dengan dapur, hanya dengan pekerjaan rumah. Padahal aktualnya tidak begitu. Bisa saja ilmu yang kita dapat di sekolah atau di tempat kuliah bisa kita terapkan kan, apalagi sekarang dengan belajar online. Iya, dengan belajar online, dengan kita mempunyai ilmu yang tinggi, kita bisa membantu anak kita dalam belajar ya kan, kita tidak kesulitan. Dan ibu rumah tangga juga tidak hanya apalagi zaman sekarang, tidak hanya bisa menjadi ibu rumah tangga, kita bisa sambil jualan online, kita bisa belajar yang lain sambil jualan online, sambil belajar yang lain ya, memasak, kuliner. Itulah kadang ada anggapan remeh kepada ibu rumah tangga sehingga kita berpikir 2 kali untuk menjadi ibu rumah tangga. Iya. Jadi buat ibu-ibu yang sekarang sedang dilema mau menjadi wanita karir, tetap menjadi wanita karir atau menjadi ibu rumah tangga, pikirkan matang-matang ya. Kalau tips dari saya, yang pertama adalah kita lihat finansial kita. Apakah jika kita keluar, jika kita resign, finansial kita, ekonomi keluarga kita masih amankah? Iya, apalagi jika saat kita bekerja, gaji kita atau pendapatan kita untuk menutupi atau digunakan untuk ekonomi keluarga, itu harap pikirkan 2 kali ya sebelum resign. Kecuali jika pendapatan kita atau gaji kita memang hanya untuk hal-hal yang tidak masuk ke itu ya, ekonomi keluarga per bulan. Entah itu hanya untuk tabungan kita, uang shopping kita, uang shopping anak-anak, pokoknya yang tidak masuk ke hal wajib ekonomi, itu bisa dipikirkan lah, bisa resign. Tapi jika memang pendapatan kita atau penghasilan kita memang dibutuhkan untuk finansial keluarga kita atau ekonomi dalam rumah tangga, harap pikirkan 2 kali. Yang kedua adalah pikirkan setelah kita keluar atau resign, pikirkan kita di rumah ingin apa. Jangan sampai kita dilanda kebosanan gitu.
Jadi kita pikirkan di rumah memang mau fokus jaga anak atau memang kita mau usaha lainnya atau mau belajar lagi. Iya, mau apa, Dek? Maaf ya. Atau kita mau ada usaha lainnya atau belajar lagi. Mama, ini pohon di rumah. Iya sayang. Banyak sekali. Iya, pohon. Iya kan, mana pohonnya? Terus yang ketiga, jangan menyesali keputusan kita. Jangan menyesali keputusan kita untuk resign. Jadi jangan setelah kita resign atau keluar dari pekerjaan kita, memutuskan menjadi ibu rumah tangga, kita menyesali. Kenapa saya harus keluar? Kenapa setelah saya keluar seperti ini? Gitu. Pokoknya jangan menyesali keputusan kita, dipikirkan baik-baik sebelum memutuskan untuk resign. Yang keempat adalah tak perlu melihat keluarga lain atau ibu yang lain. Setelah kita memutuskan menjadi ibu rumah tangga, kita tak perlu membanding-bandingkan dengan ibu lain. Kok beliaunya bisa menjadi wanita karir sambil mengurus anak, gitu kan? Kita tidak tahu di dalam rumah, di dalam pintu rumah keluarga masing-masing, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Mungkin dari luarnya kita melihat ibu A menjadi wanita karir santai-santai saja, anak bisa terurus, rumah tangga terurus. Mungkin ternyata suaminya di rumah atau bapak rumah tangga ternyata. Jadi semuanya terhandle. Atau itu si ibu si B juga anaknya sampai besar-besar, ibu B kok bisa menjadi wanita karir sampai anaknya kuliah. Kita tidak tahu di dalam pintu rumah keluarga masing-masing itu berbeda-beda di dalamnya. Jadi kita tidak usah membandingkan dengan ibu yang lain. Kita hanya fokus kepada keluarga sendiri. Seandainya kita menjadi wanita karir, terus ternyata kita tidak sanggup, keluarga kita berantakan, kita tidak sanggup menghandle anak menjadi nakal, atau anak menjadi tidak terurus, rumah tidak terurus, setiap libur kita hanya berkutat dengan pekerjaan rumah, uring-uringan atau apa. Jadi itulah, tidak usah membandingkan dengan ibu lain atau keluarga lain. Bagus sayang, bagus. Ini apa, Adik? Kakak suka ngipin teman-teman. Oke, sekian tips dari saya. Semoga bermanfaat dan tidak membuat dilema ibu-ibu yang ingin tetap berkarir atau menjadi ibu rumah tangga. Karena sebenarnya wanita karir atau ibu rumah tangga adalah sama-sama pilihan yang bagus, karena ada plus minusnya masing-masing. Mungkin ibu rumah tangga kekurangannya adalah kurangnya finansial untuk diri sendiri ya, sedangkan ya sayang, ini sedangkan ibu berkarir finansialnya lebih, tapi mungkin ibu rumah tangga plusnya adalah anak-anak mempunyai kedekatan dengan anak-anak yang anak-anak lebih terurus, anak-anak lebih fokus, psikologi anak lebih bagus, dan mungkin ibu berkarir kurang kedekatan dengan anak. Jadi itulah tips dari saya, semoga bermanfaat bagi ibu-ibu yang dilema. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. 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 Bye bye.